Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi dengan aku Nur Syaulia Fitri, Prodi PGMI dari UIN Jakarta. Pertemuan kali ini kakak akan ngebahas nih tentang materi waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Sebelum ke videonya, teman-teman jangan lupa teman-teman, sejarah itu sangat berkaitan dengan waktu loh. Nah, sejarah itu bisa diambil dari bahasa Arab yang artinya itu sajarotun yang berarti pohon dan juga tarji yang dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti waktu. Nah, sejarah itu juga bisa diambil dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu dan juga bahasa Inggris yaitu history yang berarti masa lalu. Jadi, sejarah itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Nah, teman-teman, sejarah itu memiliki 3 dimensi loh, yaitu sejarah yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sejarah sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian saat kita proses, yaitu perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung. Nah, dalam kaitan tersebut, waktu terhadap sejarah memiliki 4 hal. Yang pertama ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan, dan perubahan. Keberlanjutan dalam mempelajari sejarah terdapat rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan di mana keadaan manusia saat ini merupakan mata rantai dari keadaan sebelumnya yaitu masa lalu. Peristiwa yaitu tidak dapat berdiri sendiri dan peristiwa itu sangat bergantung dengan peristiwa lainnya. Sama halnya dengan menurut Arnold mengatakan bahwa mempelajari sejarah masa lampau itu untuk membangun masa depan, yang dimana hal tersebut ditandai bahwa peristiwa masa lalu itu memberikan keberlanjutan untuk masa depan. Perubahan, di mana sejarah itu sangat mengenal tentang perubahan atau change, yang dimana perubahan itu terjadi dari adanya manusia hingga sekarang yang berlangsung secara cepat ataupun lambat. Nah, sejarah perubahan itu adalah yaitu proses masyarakat yang membuat praktik baru yang sangat berbeda dengan praktik sebelumnya. Perubahan itu memiliki 2 sifat. Yang pertama, perubahan karena berencana dan juga perubahan yang tidak direncanakan. Apa sih contohnya? Contohnya, ketika perubahan direncanakan yaitu perubahan Orde Baru Indonesia. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya seperti praktik KKN. Nah, dalam perubahan tersebut memiliki penyebab dan faktornya yang diantaranya 1. Jiwa yang terbuka terhadap perubahan, yaitu jiwa revolusioner yang hidup dalam masyarakat yang mau mengubah apa saja yang telah ada. Yang kedua, bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan yang memungkinkan bertambahnya pemecahan baru mengenai berbagai masalah yang dihadapi. Ketiga, timbulnya keinginan baru yang dijadikan sebagai cita-cita nasional dan harus diperjuangkan pencapaiannya. Keempat, bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus dijawab dengan perubahan sosial. Kelima, adanya penemuan baru yang meliputi discovery, innovation, dan invitation. Yang keenam, adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan.